Pulau Bali atau yang biasa dikenal sebagai Pulau Dewata merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, suku, adat istiadat, dan juga memiliki tradisi yang sangat unik. Salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali yaitu adalah tradisi Omed-Omedan. Halo guys, perkenalkan aku Rega. Jadi di video kali ini aku bakal ngajak teman-teman sekalian untuk mencari tahu mengenai tradisi unik yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali. Di mana tradisi ini merupakan tradisi saling tarik-menarik yang dilaksanakan oleh kelompok pemuda dan kelompok pemudi di lingkungan Banjarkaja, Kelurahan Sesetan, dan Pasar Selatan. Di mana tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan setiap tahunnya di Hari Raya Ngembakeni atau sehari setelah perayaan Hari Raya Nyepi. Tradisi ini dinamakan sebagai tradisi Omed-Omedan. Jadi, apa sih yang menarik dari tradisi Omed-Omedan ini? Tradisi Omed-Omedan ini merupakan tradisi saling tarik-menarik yang dilaksanakan oleh kelompok pemuda dan kelompok pemudi, di mana nantinya mereka akan saling berhadapan-hadapan, dan salah satu dari kelompok pemuda dan kelompok pemudi akan diarak ke depan barisan, dan pasangan ini akan diminta untuk saling berpelukan. Dan setelah mereka berpelukan, nantinya pasangan ini akan ditarik oleh kelompoknya masing-masing hingga terlepas. Dan apabila pasangan ini tidak terlepas, maka masyarakat yang ada di sana akan menyiramkan kedua pasangan ini dengan air hingga basah kuyup. Banyak sekali pro dan kontra di lingkungan masyarakat mengenai tradisi yang dilaksanakan ini. Sebelum membahas mengenai pro dan kontra tersebut, alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu mengenai sejarah yang melatar belakangi tradisi Omed-Omedan ini. Jadi sejarah yang telah saya baca bahwa tradisi Omed-Omedan ini telah ada sejak abad ke-17. Konon katanya tradisi Omed-Omedan ini dibuat oleh masyarakat pemuda dan pemudi di lingkungan Banjarkaja, di mana pada saat itu menjelang Hari Raya Nyepi, Ida Betara Kompeng yang merupakan raja pada saat itu sedang sakit keras, di mana ia telah berusaha untuk berobat berbagai balian, namun tidak ada yang dapat bisa menyembuhkan beliau. Jangankan beliau menjalankan aktivitas, sekadar untuk berdiri pun beliau pada saat itu tidak sanggup. Sehingga beliau menghimbau kepada seluruh warganya untuk tidak menjenguk beliau dan juga tidak melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu sekitaran puri. Namun pada saat itu, atas rasa kesedihan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat, khususnya pada pemuda dan pemudi, akhirnya mereka melaksanakan membuat sebuah permainan di mana permainan tersebut merupakan permainan saling tarik-menarik hingga berubah menjadi saling rangkul-merangkul. Atas perbuatan dari permainan tersebut menyebabkan sebuah kegaduhan yang membuat raja pada saat itu sangat murka dikarenakan lingkungan sekitar puri menjadi suasananya sangat ribut. Oleh karena itu, dengan rasa murka dan marahnya beliau ingin mendatangi dan keluar dari puri untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Setibanya beliau di depan puri, beliau melihat para pemuda-pemudi sedang melaksanakan permainan Omed-Omedan ini. Namun, dengan refleks badan yang dirasakan oleh beliau merasa sudah sehat dan bugar kembali. Beliau sudah tidak merasakan kesakitan lagi. Atas kejadian yang dirasakan oleh beliau tersebut, beliau beranggapan bahwa tradisi ini menyebabkan beliau menjadi sehat kembali. Dan beliau mengarahkan kepada seluruh masyarakat agar tradisi ini tetap dilestarikan dan dilaksanakan setiap tahunnya, di mana dilaksanakan pada Hari Raya Ngembakeni. Namun tradisi ini sempat dihentikan sehingga menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, di mana pada saat itu saat tradisi Omed-Omedan ini ditiadakan, terdapat 2 buah ekor babi hutan yang saling bertarung di depan pura, di mana babi ini bertarung hingga saling berdarah-darah. Tidak ada yang tahu pasti dari mana datangnya kedua ekor babi ini. Anak Agung Madiraka mendengar kejadian tersebut dan juga disaksikan oleh para warga, dan beliau menanyakan kepada warga tersebut dari mana datangnya babi tersebut. Namun para warga tersebut tidak ada yang mengetahui dari mana datangnya kedua ekor babi tersebut. Di mana pada saat Anak Agung Madiraka ini ingin menghampiri kedua babi tersebut, di mana kedua babi tersebut menghilang secara misterius. Atas kejadian tersebut, beliau beserta masyarakat melaksanakan sangkep atau melakukan diskusi mengenai kejadian tersebut, dan juga beliau memikirkan
apa kira-kira dampak yang akan terjadi apabila tradisi omedan-omedan ini tetap tidak dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Ia memikirkan bahwa akan terjadi sebuah bencana di mana akan terjadi perang saudara antara masyarakat yang berada di lingkungan Banjarkaja tersebut. Atas hasil diskusi ada sangkap yang telah dilaksanakan tersebut, akhirnya diputuskan bahwa tradisi omedan-omedan ini akan dilaksanakan kembali. Para prajuru Banjar menghimbau kepada seluruh pemuda dan pemudi untuk berkumpul di depan Banjarkaja untuk melaksanakan kembali tradisi omedan-omedan ini, dan akan terus dilaksanakan setiap tahunnya, dan apapun yang terjadi tradisi ini tetap akan dilaksanakan agar terhindar dari berbagai bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga sekitar. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat mengenai tradisi omedan-omedan ini. Jadi dari tradisi omedan-omedan ini dapat kita simpulkan bahwa adanya tradisi omedan-omedan ini dan dipertahankan hingga saat ini dikarenakan mereka mempercayai bahwa apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan terjadi suatu bencana, di mana akan terjadi wabah penyakit ataupun terjadi perang saudara di lingkungan Banjarkaja. Namun hingga saat ini tradisi omedan-omedan ini masih menuai pro dan kontra di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat yang kontra terhadap tradisi ini dikarenakan mereka belum mengetahui pasti mengenai tradisi omedan-omedan ini, bagaimana sejarahnya yang melatar belakangi tradisi omedan-omedan ini. Karena mereka tidak mengetahui tersebut, mereka beranggapan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tidak senonoh, vulgar, yang tidak layak untuk dipertontonkan pada masyarakat. Namun juga banyak masyarakat yang pro terhadap tradisi ini dikarenakan mereka sudah mengetahui apa sebab dan akibat apabila tradisi ini ditiadakan, dan mereka sudah mengetahui sejarahnya yang melatar belakangi tradisi omedan-omedan ini. Oke, jadi itu merupakan pembahasan saya mengenai tradisi omedan-omedan ini. Oke, buat kalian yang ingin tahu nih gimana sih cara pelaksanaan dari tradisi omedan-omedan ini, jadi cara yang pertama yaitu kita harus membuat dua buah kelompok, di mana terdiri dari kelompok pemuda dan kelompok pemudi, di mana nantinya mereka akan berbaris saling berhadapan-hadapan. Namun sebelum melaksanakan hal tersebut, kelompok pemuda dan kelompok pemudi ini mereka diminta untuk melakukan persembahyangan di Pura Banjar untuk memohon keselamatan, kesucian pikiran, dan juga kelancaran dalam pelaksanaan tradisi omedan-omedan ini. Setelah persembahyangan selesai, maka acara selanjutnya yaitu adalah pertunjukan sebuah tarian barong bangkung, di mana tarian ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita kembali mengenai sejarah yang melatar belakangi tradisi omedan-omedan ini. Setelah itu, ritual pelaksanaan tradisi omedan-omedan ini dilaksanakan, di mana para pemuda dan pemudi diminta untuk saling berbaris, saling berhadapan-hadapan, di mana nantinya kubu pemuda ini dan kubu pemudi perwakilannya akan diarak oleh mereka untuk maju ke depan. Setelah itu, pasangan ini akan diminta untuk saling berpelukan, dan setelah itu, pasangan ini akan ditarik oleh masing-masing kelompoknya. Dan apabila mereka tidak ingin terlepas, maka kedua pasangan ini akan disiram oleh air. Dan begitu pun seterusnya hingga peserta yang terakhir. Oke, mungkin sekian pembahasan saya mengenai tradisi omedan-omedan ini. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Om Santi Santi Santi.